Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin melakukan analisis regresi linear menggunakan software SPSS. Di sini sudah terdapat datanya, dan data ini sudah kami pindahkan ke Excel. Kita bisa membuka SPSS-nya, lalu pindahkan ke variabel view. Kita akan nulis variabel-variabelnya. Misalnya di sini data kualitas layanan, tarif, diskon, iklan, keputusan memasang telepon. Nah, kalau sudah, kita bisa mengubah desimalnya menjadi 0. Kita juga mengubah measure-nya menjadi scale. Lalu kita pindah ke data view, dan kita bisa mengcopy data yang ada di Excel tadi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisis. Kita ke Analyze, pilih Regression, lalu pilih Linear. Kita tinggal memasukkan variabel dependen dan independennya. Di sini yang dependen adalah keputusan memasang telepon. Independen ada kualitas layanan sampai ke iklan. Di sini kita klik statistik. Isinya adalah output apa saja yang ingin kita keluarkan. Misalnya estimate, model fit. Kita juga bisa memilih Durbin-Watson untuk asumsi autokorelasinya. Kemudian di sini ada collinearity diagnosis untuk melihat asumsi multicollinearitas. Kita klik continue. Untuk save-nya adalah ketika kita ingin menyimpan hasil data di data view. Kita bisa menyimpan unstandardized yang predicted value dan residual. Continue. Kemudian untuk plotnya, untuk melihat asumsi kenormalan, ini nggak ada yang diubah, kita klik continue. Lalu ada option, kita menggunakan metode entry dengan
dengan taraf signifikansi 0,05 atau 5%. Oke, continue. Lalu oke. Nah, di sini muncul output-outputnya. Ada model summary, ada ANOVA, ada coefficients, collinearity diagnostic, residual statistic. Untuk melihat model regresi, bisa dilihat di tabel ANOVA. Kita buka tabel ANOVA. Nah, kita akan membandingkan dengan p-value-nya. Di sini kita bisa lihat sigmanya 0,04. Kita menggunakan taraf signifikansi 0,05. Karena p-value lebih kecil daripada alfa, kita bisa menolak H0. Maksudnya model ini signifikan. Jadi minimal ada satu variabel bebas yang memiliki hubungan linear dengan variabel keputusan memasang telepon. Entah itu variabel iklan, diskon, tarif, atau kualitas layanan. Lalu, untuk uji parameter, kita bisa lihat di koefisien. Nah, kita lihat betanya. Beta 0 itu merupakan koefisien. Ini beta 0 4,452. Nah, untuk beta 1 bisa lihat di kualitas layanan 0,208. Di beta 2 bisa lihat di tarif 0,227. Beta 3 di diskon 0,038 dan beta 4 di iklan 0,053. Jadi model yang akan terbentuk nantinya adalah keputusan memasang telepon sama dengan 4,452 ditambah 0,208 ditambah 0,227 ditambah 0,038 ditambah 0,053. Lalu untuk uji signifikansi parameternya bisa dilihat di nilai T atau sigmanya. Bisa lihat di sini untuk kualitas layanan nilai T hitungnya 1,363 dengan nilai p-value-nya 0,181. Begitu seterusnya. Nah, kita bisa lihat di sigma untuk kualitas layanan nilai p-value-nya 0,181. Lebih besar daripada alfa. Maka kita gagal tolak H0 yang artinya tidak ada pengaruh. Jadi kualitas layanan tidak ada pengaruh dengan keputusan memasang telepon. Untuk yang variabel kedua, tarif, besar sigmanya adalah 0,257, lebih besar daripada alfa. Jadi kita gagal menolak H0, yang artinya tidak ada pengaruh. Artinya tarif juga tidak berpengaruh terhadap keputusan memasang telepon. Lalu ada diskon, besaran sigmanya 0,785, itu lebih besar daripada alfa. Artinya kita gagal menolak H0, yang artinya diskon tidak berpengaruh terhadap keputusan memasang telepon. Lalu ada iklan sigmanya 0,728, lebih besar daripada alfa. Maka iklan pun sama, tidak berpengaruh terhadap keputusan memasang telepon. Nah, lalu kita bisa melihat koefisien determinasi
dari model summary-nya yang ada di atas ini. Kita bisa melihat dari nilai R-square-nya, yaitu di sini 0,235 atau sekitar 23%. Jadi, keragaman dari keputusan memasang telepon yang mampu diterapkan oleh variabel iklan, diskon, tarif, kualitas layanan adalah sebesar 23%. Sedangkan sisanya 77% keragaman dari keputusan memasang telepon dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada di dalam model. Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian asumsi model. Nah, kita bisa lihat di sini di PRES 1, ini adalah nilai dugaan terhadap responnya. Dan PRES 1 itu adalah nilai sisaannya. Nah, yang pertama adalah asumsi normalitas. Kita bisa lihat dari grafiknya. Kita klik Analyze, pilih Descriptive Statistic, lalu pilih pp-plot. Kita masukkan yang Unstandardized Residual. Karena yang kita lakukan pengujian di sini adalah variabel dari sisaannya. Untuk yang test distribution-nya, kita pilih normal. Maka, kita klik OK. Maka, akan muncul plot seperti ini. Kita bisa melihat plotnya yang ada di normal pp-plot of unstandardized residual ini. Nah, cara mengeluarkan nilai Kolmogorov-Smirnov-nya, kita bisa klik Analyze, pilih Non-Parametric Test, lalu pilih Legacy Dialogs, pilih One Sample KS. Nah, di sini kita sudah memasukkan tes variabel listnya, Unstandardized Residual, tes distribution-nya normal, klik OK. Nah, maka akan muncul nilai Kolmogorov-Smirnov-nya dan nilai sigma dari Kolmogorov-Smirnov itu sendiri atau nilai p-value. Untuk interpretasi, bisa dilihat di grafik, pola sebaran data menjauh dari garis lurus, maka data tidak berdistribusi normal, maka asumsi normalitas tidak terpenuhi. Kita bisa buktikan juga menggunakan nilai Kolmogorov-Smirnov. Nilai p-value 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka kita bisa menolak H0. Bisa dikatakan bahwasannya asumsi normalitas tidak terpenuhi atau sisaan itu tidak menyebar secara normal. Selanjutnya, untuk melihat asumsi homoskedastisitas, kita bisa buat scatter plotnya. Kita klik graph, pilih Legacy Dialogs, pilih Scatter or Dot, lalu pilih yang simple scatter aja, pilih Define. Kita buat plot antara nilai dugaan yang diperoleh dengan nilai residual. Jadi di sini nilai residualnya di y-axis, nilai prediktifnya di x-axis. Lalu kita klik OK. Nah, bisa kita lihat di grafik ini, titik-titik tersebut tidak berpola dan menyebar secara tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan terdapat gejala homoskedastisitas, bisa dikatakan asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Untuk lebih memastikan lagi, kita bisa melakukan pengujian antara absolut dari residual dengan pengubah bebasnya. Jadi kita perlu mengabsolutkan residual terlebih dahulu. Kita pilih transform, lalu compute variable. Nah, target variabelnya kita bisa buat absolute residual atau BABS underscore test. Kemudian kita pilih ini function group, pilih yang arithmetic, lalu kita pilih yang absolute.
klik 2 kali. Nah, nanti akan muncul di numeric expression. Lalu kita akan masukkan unstandardized residualnya. Ini. Nah, nanti jadi ABS res underscore 1. Kemudian klik OK. Nah, maka akan ada output absolute residualnya ini. Nah, selanjutnya adalah melakukan regresi seperti biasa. Kita ke menu Analyze, lalu ke Regression, ke Linear, dan kita ubah variabel dependennya jadi absolute residual, lalu independennya tetap kualitas layanan, tarif, diskon, dan iklan. Lalu kita klik OK. Di sini kita bisa lihat nilai signifikansi dari tabel ANOVA-nya yaitu 0,022, yang mana lebih kecil daripada alfanya 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwasannya terjadi heteroskedastisitas atau homoskedastisitasnya tidak terpenuhi. Namun memang pada grafik homoskedastisitasnya terpenuhi. Tapi kadang memang pada peneliti satu dan yang lainnya grafik ini sering berbeda, makanya yang menjadi acuan adalah dari regresinya. Selanjutnya yaitu asumsi non-autokorelasi. Caranya sama, kita buat plot antara waktu dengan residualnya. Tapi kita belum punya variabel waktu. Kita buat dulu variabel waktunya. Lalu kita masukkan datanya. Ini waktunya cuma kita urutkan aja. Kemudian kita buat plot seperti pengujian homoskedastisitas tadi. Kita ke graph, pilih legacy dialog, lalu pilih scatter or dot. Kita pilih yang simple scatter. Kita pilih define. Lalu untuk y-axis-nya kita pilih yang unstandardized residual S2. Untuk x-axis-nya kita pilih yang waktu. Lalu kita klik OK. Maka akan muncul grafik seperti ini. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ketika asumsi non-autokorelasi itu terpenuhi, maka plot itu tidak akan membentuk pola tertentu. Dan di sini bisa kita lihat polanya acak. Maka bisa dikatakan tidak ada autokorelasi antara residunya, atau dengan kata lain, asumsi non-autokorelasinya terpenuhi. Tetapi kita bisa menguatkan kesimpulan kita dengan uji Durbin-Watson. Nah,
Durbin Watson ini bisa kita dapatkan di tabel model summary ini. Di sini nilai Durbin Watson-nya 1,313. Nah, kita bisa membandingkan nilai ini dengan nilai DL di tabel Durbin Watson. Nah, untuk data kami yaitu nilainya 1,2958. Nilai itu lebih kecil daripada nilai Durbin Watson. Maka dari itu, kita gagal untuk menolak H0, yang artinya asumsi non-autokorelasi terpenuhi. Nah, yang terakhir yaitu asumsi non-multikolinearitas. Kita bisa menggunakan nilai PIF. Kita lihat di sini di tabel koefisien. Semua nilai PIF dari variabel lebih kecil dari 5. Artinya tidak ada indikasi multikolinearitas. Yang artinya model kita non-multikolinearitas cukup terpenuhi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.